Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video belajar matematika kali ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Khususnya pada limit fungsi trigonometri di mana X mendekati suatu nilai tertentu. Nah, sebelum kita akan membahas beberapa macam soal mengenai limit fungsi trigonometri, kita akan membahas sedikit mengenai materi dan bagaimana tips dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri ini. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas sedikit atau mengenalkan kalian mengenai teorema limit apit. Jadi, teorema limit apit ini kalau kita baca bentuk teoremanya, misalkan fx, gx, dan hx merupakan fungsi yang terdefinisi di interval tertutup A sampai dengan B, kecuali mungkin di X sama dengan C, dan memenuhi hubungan Fx kurang dari Gx kurang dari Hx. Jadi, limit X mendekati C, Fx sama dengan L, dan limit X mendekati C, Hx sama dengan L untuk nilai C lebih besar sama dengan A dan kurang sama dengan B, maka kita dapat simpulkan limit X mendekati C untuk fungsi Gx sama dengan L. Jadi ini teorema limit apit ini sekedar kalian tahu saja. Kita tidak akan menggunakan dia dalam menyelesaikan soal. Tapi dari teorema limit apit ini, ketika dia kita aplikasikan di trigonometri ini, yang kalian dapatkan yakni kesimpulan seperti ini. Jadi kita tidak akan bahas secara rinci ya, kita ambil poin-poinnya saja. Dari teorema limit apit ini kalian akan memperoleh kesimpulan seperti ini, yakni yang kita kenal dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ini bagian yang perlu untuk kalian ingat, yakni limit X mendekati 0 untuk fungsi X sin X sama dengan 1, kemudian limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1, dan limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan 1. Jadi ini kalian pegang atau kalian ingat karena nanti akan membantu dalam menyelesaikan soal. Kemudian yang perlu untuk kalian ingat kedua dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan fungsi trigonometri, yakni ada beberapa catatan yang dapat mempermudah kalian dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Jadi ada beberapa ketentuan. Ketentuan-ketentuan ini nanti akan sangat membantu dalam menyelesaikannya. Tidak usah khawatir, jadi tidak perlu dipaksakan untuk dihafal. Cukup kalian latihan soal terus dan gunakan ini. Dengan sendirinya pasti akan melekat di pikiran kalian mengenai sifat-sifat ini. Jadi biasakan dalam menggunakan. Jangan terlalu dipaksakan untuk menghafal. Nah, jadi beberapa catatan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 AX per sin BX sama dengan nilainya adalah A per B. Ketentuan kedua, limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 AX per tan BX sama dengan AB. Yang ketiga, limit X mendekati 0, sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0, tan AX per tan BX juga. Nah, untuk bentuk ini dan ini hasilnya nanti adalah A per B, bagian koefisiennya. Yang keempat, limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0, tan AX per sin BX sama dengan A per B. Ini juga sama, tinggal ambil ketentuannya, tinggal ambil koefisiennya. Kemudian nomor 5 dan 6, nah ini ketika limit X mendekati suatu nilai tertentu, tidak hanya 0 ya, tapi nilai tertentu A, sin Fx per Fx sama dengan limit Fx. Limit X mendekati A, Fx per sin Fx, hasilnya juga 1. Hampir mirip dengan bentuk ini. Namun di sini dia berupa fungsi Fx, nilai di dalam sin berupa fungsi. Kemudian limit X mendekati A, tan Fx per Fx sama dengan limit X mendekati AA, Fx per tan Fx sama dengan 1 juga. Yang terakhir, dua yang terakhir, ini bentuk limit X mendekati 0, 1 min cos AX per PX kuadrat sama dengan A kuadrat per 2PX. Kemudian 8, limit X mendekati 0, cos AX min 1 per PX kuadrat sama dengan min A kuadrat per 2P. Jadi ketentuan-ketentuan ini nanti akan sangat-sangat membantu kita dalam menyelesaikan semua masalah terkait dengan limit fungsi trigonometri.
Jadi biasakan nanti mengingat ini dan juga menggunakannya. Nah, sekarang bagaimana tips dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri? Nah, dalam menyelesaikan limit trigonometri, cara menentukan limit fungsi trigonometri, kalian dapat menggunakan ketentuan-ketentuan berikut ini. Jadi yang perlu untuk kalian ingat, ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Jadi nanti soal-soal limit fungsi trigonometri itu ada yang bisa diselesaikan dengan substitusi langsung, ada yang perlu untuk difaktorisasikan. Kalau kedua ini gagal, maka kalian wajib menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang merupakan catatan tadi. Jadi pegang ketiga ini, pertama coba substitusi langsung. Kalau gagal, mungkin dia harus difaktorisasi. Kalau juga tidak bisa, maka kalian pasti wajib menggunakan sifat-sifat fungsi trigonometri. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian tidak bingung mengenai materi tadi dan juga tips ini, kita akan coba dengan beberapa soal. Let's go! Contoh soal. Hitunglah nilai limit fungsi trigonometri berikut ini. Nah, yang pertama, limit X mendekati 0 sin 3X per 2X. Yang B, limit X mendekati 0, X per tan 4X. Yang ketiga atau C, limit X mendekati 0, tan 5X per sin 2X. Yang terakhir, limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per X kuadrat. Nah, untuk soal ini kita tinggal menggunakan sifat-sifat yang tadi. Jadi kita gunakan saja langsung sifat-sifatnya. Nah, di sini yang kena untuk soal ini yakni sifat limit X mendekati 0 sin AX per BX yang sama dengan limit X mendekati 0 AX per sin BX. Jadi kalau kita padankan bentuknya sama. Nah, sehingga jawabannya kita dapat peroleh yakni limit X ini hasilnya A per B ya, karena untuk bentuk seperti ini hasilnya A per B. X mendekati 0 sin 3X per 2X. Jadi karena bentuknya ini kita tinggal ambil bagian A dan B-nya saja, yakni 3 dan 2-nya. Sehingga hasilnya 3 per 2. Selesai. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Limit X mendekati 0, X per tan 4X. Nah, yang kita gunakan juga sifat yang tadi, limit X mendekati 0 dengan bentuk tan AX per BX yang sama dengan limit X mendekati 0 AX per tan BX, di mana hasilnya adalah A per B. Jadi kita tinggal gunakan itu. Nah, sehingga limit X mendekati 0 X per tan 4X ini dia sama dengan bentuk ini, sehingga hasilnya A per B. Tinggal kita ambil bagian koefisiennya. Koefisien yang pertama di sini adalah 1 dan juga ini 4. Sehingga hasilnya 1 per 4. Kemudian contoh soal bagian C. Jadi di sini bentuknya adalah limit X mendekati 0 tan 5X per sin 2X. Sehingga yang kita gunakan sifatnya di sini adalah limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 untuk sin AX per tan BX. Hasilnya adalah A per B. Bentuk soalnya cenderung menyerupai ini, sehingga hasilnya juga A per B. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 0 tan 5X per sin 2X. Tinggal kita ambil koefisiennya.
5/2. Nah, kemudian yang terakhir atau bagian D. Jadi limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per X kuadrat. Jadi bentuk yang kena di sini adalah limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos AX per PX kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat per 2P. Nah, sehingga di sini tinggal kita padankan saja. 1 min cos 2X, 1 min cos AX, sehingga 2-nya, A-nya sama dengan 2. Kemudian X kuadrat, PX kuadrat, P-nya 1. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos 2X per X kuadrat. Sehingga di sini nilai A-nya 2 dan nilai P-nya 1. Sehingga kita tinggal ambil koefisien tersebut. 2 kuadrat per, kita sesuaikan dengan ini, 2 kali P yaitu 1. 4/2, sehingga hasilnya 2. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Contoh soal yang kedua. Nah, hitunglah nilai berikut ini. Bagian A, limit X mendekati 0, tan 4X dikurangi tan 3X per 2X. Nah, untuk soal ini kita bisa selesaikan dengan cara, jadi limit X mendekati 0, tan 4X min tan 3X per 2X. Jadi yang kita lakukan adalah kalian manipulasi bentuk dari persamaan ini. Jadi kalian manipulasi bentuk dari persamaan ini, kemudian arahkan bentuknya ke sifat-sifat yang kita ketahui sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalian manipulasi atau istilahnya kalian pecah persamaan ini, jadikan dia bentuk ke sifat-sifat yang sudah kita pahami sebelumnya tadi, atau sifat-sifat di awal itu. Jadi, yang kita bisa lakukan ini bisa dipecah ke dalam bentuk limit X mendekati 0, kita pecah bagian penyebutnya, sehingga jadinya tan 4X per 2X dikurang tan 3X per 2X. Jadi tanpa melanggar aturan dari operasi suatu persamaan. Jadi di sini kita dapatkan seperti ini, kita pecah 2X-nya. Kemudian berdasarkan sifat dari limit X mendekati 0, limit untuk pengurangan kita bisa pecah ke masing-masing sukunya. Limit X mendekati 0, tan 4X per 2X dikurangi limit X mendekati 0, tan 3X per 2X. Sehingga yang kena di sini adalah sifat dari limit X mendekati 0, tan AX per BX, atau limit X mendekati 0, AX per tan BX yang hasilnya A per B. Jadi ini yang kita gunakan di sini. Jadi bentuknya kita manipulasi, kita arahkan menuju ini. Sehingga kita dapat hasil, tinggal ambil koefisiennya, 4/2 dikurangi 3/2. Sehingga 1/2. Jadi hasilnya adalah setengah. Kita lanjutkan dengan soal bagian B-nya. Di bagian B-nya sama, kita berusaha untuk memanipulasi bentuk fungsinya, kita arahkan dia ke sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi, atau saya kasih tanda tadi itu adalah catatan. Jadi, kita arahkan bentuk dari persamaan ini menuju ke catatan tadi. Yang kita lakukan, limit X mendekati 0, X tan X per 1 min cos 2X.
Di sini kita akan sederhanakan bentuk fungsi cos 2x. Jadi kalian juga harus ingat dengan materi identitas trigono. Jadi cos 2x bisa ditulis 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Jadi ada 3 bentuknya. Ini, kemudian cos kuadrat x min sin kuadrat x. Dan lagi satu adalah 2 cos kuadrat x min 1. Jadi ada 3 bentuk dari cos 2x. Nah, kita pakai salah satunya saja, yaitu ini. Sehingga hasilnya limit x mendekati 0, x tan x per 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat x. Limit x mendekati 0, x tan x per 1 min 1 plus 2 sin kuadrat x, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini alasan kenapa kita memilih bentuk cos 2x ini yang pertama, agar di bagian bawah itu tidak ada konstanta atau hanya trigonometri saja. Jadi karena yang kita arahkan itu menuju ke bentuk limit x mendekati 0 ax per sin bx, dan juga yang hasilnya A per B, dan juga kita arahkan ke bentuk ini. Di X mendekati 0, tan AX per sin BX yang hasilnya A per B juga. Jadi kita arahkan ke bentuk ini. Sehingga kita peroleh di sini limit X mendekati 0, X tan X per 2 sin kuadrat X. Kita pecah persamaan itu. Limit X mendekati 0, 1 per 2 kali X per sin X kali tan X per sin X. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Dia menjadi 3 suku. Nah, setengahnya kita keluarkan dari limit. Karena fungsi konstan tidak kena limit ya, seperti sifat-sifat limit yang kemarin. Kemudian untuk perkalian bisa kita pecah limitnya menjadi limit x mendekati 0 untuk x per sin x. Kemudian limit x mendekati 0 untuk tan x per sin x. Nah, dia kena bentuk yang kita incer ini. Sehingga hasilnya setengah kali 1 per 1 kali 1 per 1. Jadi tinggal kita ambil koefisiennya. Setengah kali 1 kali 1. Setengah. Sehingga hasilnya setengah. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, hitunglah nilai dari limit x mendekati 0, cos x dikurangi cos 3x per 1 dikurangi cos 2x. Nah, untuk soal ini, jadi kembali saya ingatkan, semua soal yang tadi itu, kenapa menggunakan sifat-sifat dari limit trigonometri, jadi kenapa dia dalam penyelesaian yang menggunakan sifat-sifat, karena ketika disubstitusi hasilnya tak tentu. Atau dia sudah gagal dengan proses substitusi, gagal juga faktorisasi, sehingga kita lakukan dengan menggunakan sifat-sifat. Jadi ingat itu. Nah, kita lanjutkan dengan soal yang ketiga ini. Nah, soal yang ketiga ini juga dia menggunakan sifat-sifat dari limit trigonometri atau pada bagian catatan di awal. Sehingga dari sini kita akan berusaha untuk menjabarkan bagian pembilang dan penyebutnya dulu ke dalam bentuk trigonometri yang lebih sederhana. Nah, di sini untuk pembilangnya cos x dikurangi cos 3x ini kita akan sederhanakan dengan menggunakan penjumlahan atau pengurangan
dua fungsi trigonometri yang sudah kalian pasti pelajari di bagian trigonometri. Jadi cos X dikurangi cos 3X ini bisa ditulis negatif 2 sin X plus 3X per 2 dikali sin X min 3X per 2. Sehingga kita peroleh negatif 2 sin 4X per 2 kali sin negatif 2X per 2. Sehingga bisa disederhanakan, ini 2, kemudian ini 1, bisa ditulis negatif 2 sin 2X kali sin negatif X. Nah, yang perlu diingat untuk sinus sudut negatif itu sama dengan sudut positifnya. Jadi negatif 2 sin 2X kali sin X. Nah, inilah bentuk penjabaran dari bagian pembilangnya. Sekarang kita substitusi. Ini limit X mendekati 0, cos X dikurangi cos 3X per 1 min cos 2X bisa ditulis negatif limit X mendekati 0, negatif 2 sin 2X kali sin X per 1 dikurangi. Nah, ini kita jabarkan ke dalam bentuk trigonometri yang lebih sederhana, yakni 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini sudah kita jabarkan di soal yang sebelumnya. Sehingga limit X mendekati 0 ini bisa disederhanakan negatif 2 sin 2X kali sin X per negatif dengan negatif positif 2 sin kuadrat X. Nah, kemudian kita pecah pecah persamaannya, negatif 2 per 2 kali sin 2X per sin X kali sin X per sin X. Nah, sehingga bisa kita peroleh, ini disederhanakan 1, ini sederhanakan 1. Sehingga pada bagian ini, sisanya adalah limit X mendekati 0, sin 2X per sin X. Nah, kita gunakan sifat-sifat yang sebelumnya, yakni bentuk limit X mendekati 0 untuk sin AX per sin BX, hasilnya adalah A per B. Jadi tinggal diambil koefisiennya saja, yakni 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Jadi ini untuk soal yang pertama atau soal nomor A. Kita lanjutkan dengan soal B. Soal B, limit X mendekati 0, 3X dikurangi sin 2X per 4X dikurangi tan 3X. Nah, ini juga kita hanya bisa selesaikan dia dengan menggunakan sifat-sifat limit. Jadi kita arahkan, kita manipulasi bentuknya, kita pecah menjadi bentuk-bentuk pada sifat-sifat limit yang ada di awal atau pada bagian catatan. Nah, limit X mendekati 0, 3X min sin 2X per 4X dikurangi tan 3X. Jadi kita arahkan bentuknya dia ke sifat-sifat dengan cara mengalihkan dengan seper X per seper X. Sehingga jadinya limit X mendekati 0, 3 per X dikurangi sin 2X per X. 4X, 3X ya. 4X per X dikurangi tan 3X per X. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati 0, 3 dikurangi sin 2X per X per 4 dikurangi tan 3X per X.
Kemudian kita gunakan sifat-sifat dari limit itu sendiri. Limitnya bisa kita pecah ke pembilang dan penyebutnya. Limit X mendekati 0, 3 min sin 2X per X. Limit X mendekati 0, 4 min tan 3X per X. Kemudian karena ini operasi pengurangan, kita bisa pecah lagi ke masing-masing sukunya. Nah, limit dari fungsi konstan, dia tetap hasilnya merupakan fungsi konstannya. Jadi 3 dikurangi limit X mendekati 0 sin 2X per X per 4 dikurangi limit X mendekati 0 tan 3X per X. Nah, bentuknya ini mengacu ke sifat-sifatnya, yakni sifat limit X mendekati 0 sin AX per BX yang hasilnya A per B, dan limit X mendekati 0 tan AX per BX yang hasilnya juga A per B. Sehingga 3 dikurangi, kita tinggal ambil bagian koefisiennya 2 dan 1, 2 per 1. 4 dikurangi, kita ambil koefisiennya juga 3 per 1. 3 dikurangi 2 per 4 dikurangi 3. 1 per 1, sehingga hasilnya 1. Nah, sehingga kita peroleh hasil dari bagian B ini adalah 1. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir. Jadi hitunglah A limit X mendekati 1 tan 3X dikurangi 3 per sin 5X dikurangi 5. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita tetap nanti pasti menggunakan sifat-sifat dari limit trigonometri dalam penyelesaiannya, namun sebelumnya kita harus melakukan pemisalan terlebih dahulu. Jadi di sini penyelesaiannya limit X mendekati 1 tan, nah dari fungsi pembilang dan penyebutnya kita keluarkan koefisien 3 dan 5, 3X min 1 per sin 5 X min 1, sehingga kita peroleh seperti ini. Kemudian misalkan Y adalah X min 1, X min 1, maka ketika nilai X, ketika X mendekati 1, Y akan mendekati 0 atau Y mendekati 0. Maka jadi ketika kita misalkan nilai X min 1-nya adalah Y, maka ketika X mendekati 1, ketika nilai X mendekati 1 kita substitusi ke sini, maka nilai Y-nya akan mendekati 0. Sehingga kita peroleh limit, kita ganti persamaan ini dengan Y, tan 3Y per sin 5Y sesuai dengan pemisalan ini. Nah, untuk pemisalan ini berlaku nilai Y mendekati 0. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini. Maka akan berlaku sifat limit trigonometri, yakni limit X mendekati 0 tan AX per sin BX yang hasilnya A per B. Sehingga di sini hasilnya kita ambil koefisien-koefisiennya 3 per 5. Sehingga hasilnya 3 per 5. Jadi sekali lagi saya jelaskan di sini, kalian melakukan pemisalan dulu, kemudian ikuti nilai X yang didekatkan, substitusi, maka kalian akan peroleh nilai Y yang mendekati suatu nilai tertentu. Nah, baru nanti kita ketemu bentuk setelah dimisalkan, kita cek dia termasuk ke sifat limit yang mana. Kemudian contoh soal yang terakhir. Limit X mendekati 2, 1 min cos 4X min 8 per X kuadrat min 4X plus 4. Nah, yang kita lakukan juga sama seperti yang bagian A.
Jadi 1 dikurangi cos, kita keluarkan 4-nya, X min 2, per kemudian bagian bawahnya kita faktorialkan. Sehingga jadinya X negatif 2 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh, jadi kita lakukan pemisalan, misal nilai Y adalah X min 2, jika X mendekati 2, maka nilai Y pasti mendekati 0. Sehingga kita peroleh limit 1 dikurangi cos 4Y per Y kuadrat untuk Y mendekati 0. Nah, bentuk ini mengarah ke bentuk atau sifat trigonometri, yakni limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos AX per PX kuadrat, yang hasilnya adalah A kuadrat per 2P. Sehingga di sini hasilnya kita sesuaikan. A kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi, 4 kuadrat dibagi 2P. Koefisien dari Y kuadrat 1. 2 kali 1. Sehingga kita peroleh 16 per 2. 8. Sehingga hasilnya 8. Nah, demikianlah pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga kalian gampang untuk memahami apa yang sudah saya jelaskan. Yang terpenting dari fungsi trigonometri ini adalah rajin untuk mencoba dan jangan pernah menyerah. Nah, semoga video-video ini bermanfaat. Jadi silahkan dukung video saya dengan cara klik like, tetap komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dulu, sampai jumpa. Dah.